Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kembali lagi bersama aku Ara yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah sekarang di hadapan Ara sudah ada salah satu dosen dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu Profesor Dr. Haji Ali Nurdin SAG MSI. Ayo kita ngobrol-ngobrol kali ya seputar bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya di hari ini? Alhamdulillah, hari yang baik, penuh semangat, dan tetap sehat. Alhamdulillah, semoga di bulan puasa ini kita bisa menjalani puasa dengan sehat dan barokah ya Prof. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini nih Prof, kita akan membahas tentang menjaga lisan saat Ramadan atau mungkin bahaya lisan nih saat Ramadan. Menurut Prof sendiri, bagaimana sih bahaya lisan dalam perspektif komunikasi? Khususnya katanya nih di bulan Ramadan kita ini harus berhati-hati begitu. Ya, lisan dalam perspektif ajaran agama itu dikatakan sebagai hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini tidak mudah, tetapi sangat penting untuk menjaga keafdolan puasa kita di bulan Ramadan. Pernahkah kita berpikir bahwa satu kalimat saja itu bisa membuat orang menangis? Satu kalimat saja itu bisa membuat orang bangkit, termotivasi dan bersemangat. Mengapa satu kata itu bisa memecah persaudaraan menjadi konflik, sementara kata yang lain bisa menyatukan hati yang retak? Ini kata. Maka bahasa lisan tidak hanya sekedar bunyi, namun bahasa lisan itu adalah sebuah kekuatan. Dalam perspektif komunikasi, pesan itu sangat bisa dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Dalam perspektif komunikasi, pesan itu sekali disampaikan, itu sudah milik publik. Maka harus hati-hati. Tidak bisa pesan itu ditarik ulang. Jadi pesan yang sudah diterima oleh publik, dipahami oleh publik, nggak bisa kita tarik ulang. Meskipun kita tarik ulang berkali-kali, makna pesan itu sudah milik publik. Pesan lisan, bahasa kata dalam bentuk lisan tadi itu membentuk makna. Ketika kita berbicara, sesungguhnya kita sedang membangun realitas. Tadi saya contohkan misalnya seorang bapak yang mengatakan anaknya yang gagal dengan mengatakan kamu memang selalu gagal, misalnya begitu. Ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah bahasa biasa, tetapi kalimat atau kata tersebut itu membentuk identitas anak bertahun-tahun. Jadi tidak hanya sekedar kata. Dan itu akan realitasnya gagal. Namun jika bapak ini mengatakan kepada anak yang gagal ini, kamu belum berhasil, tapi kamu mampu. Berarti rangkaian kata dalam kalimat ini membangun harapan bahwa suatu saat nanti akan berhasil. Nah, itu di dalam komunikasi itu ada yang disebut dengan teori tindak tutur, bahwa berbicara itu bukan hanya mengatakan sesuatu, tapi melakukan sesuatu. Gitu, Mbak. Baik, jadi Prof sendiri sudah menjelaskan terkait dari komunikasi begitu ya Prof. Nah, ada nggak sih ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahaya lisan seperti itu? Baik, sebenarnya secara konteks dalam konteks Al-Quran itu Allah sudah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4. Ayat 4 itu berbunyi, dan Allah itu mengajari manusia untuk pandai berbicara. Ini menjadi sebuah pesan yang sangat penting bagi kita, bahwa apa yang kita bicarakan sesungguhnya adalah pada awalnya adalah diajari oleh Allah. Namun ajaran ini harus dijadikan sebagai karunia ilahi. Artinya bahwa
sesuatu yang terpancarkan dari lisan kita itu akan menjadi sebuah realitas yang tidak terduga. Maka dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Diam ini dalam artian tidak diam 1000 bahasa, tetapi diam supaya kita dapat menjaga lisan kita dalam kondisi yang selalu positif. Meskipun sesungguhnya diam kita itu bisa diperbolehkan, tapi pada saat tertentu diam kita itu tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh diam jika ada kebenaran yang perlu disampaikan. Maka di situ berkata baik atau diam itu menunjukkan betapa luar biasanya ajaran-ajaran Islam ini dalam mengelola supaya lisan kita itu tetap pada koridor yang positif gitu. Menurut saya ini bisa dihubungkan ya dengan pertanyaan selanjutnya Ara. Ini sebenarnya ingin menanyakan tentang strategi menjaga lisan begitu. Tadi sudah Prof. Ali sampaikan bahwasannya kita ini bisa menjaga lisan dengan diam saat ketika kita berbicara ini malah merugikan. Jadi mungkin kita bisa diam saja atau mungkin menjaga lisan kita. Nah, selanjutnya nih Prof. Di era digital ini terkadang kita ini tidak hanya menuturkan kata, tetapi juga mengetik kata begini. Mungkin apakah ada tantangan di era digital ini untuk menjaga lisan kita dan juga cara mengatasinya begitu? Pertanyaan yang menarik bahwa era digital ini mungkin tidak hanya sekedar kata yang dibingkai atau yang dikeluarkan oleh lisan, tetapi lisan ini sudah bermakna lain. Misalnya lisan ini sudah diterjemahkan melalui jemari kita, melalui tulisan kita di media sosial. Kenapa? Karena media sosial begitu luar biasanya menerpa kehidupan manusia. Maka segala apa yang terjadi di lisan kita, melalui jemari kita, melalui suara kita, lisan sudah bisa berbentuk menjadi suara. Lisan sudah menjelma menjadi sebuah video. Lisan sudah menjelma dalam ketikan-ketikan naratif yang bisa mengguncang dunia. Sekali berbicara bisa didengar ribuan orang. Sekali salah diucap bisa tersebar dan viral ke seluruh pelosok Nusantara. Karena itu diperlukan bijak. Bijak dalam berbicara, bijak dalam hal-hal yang sangat penting. Maka apa yang ada terjadi di lisan kita melalui media sosial sesungguhnya itu ada jejak digital. Jadi algoritma media sosial akan mencatat seluruh apa yang kita tuangkan di media sosial, baik melalui suara, melalui tulisan atau melalui apapun, itu ada Jejak jejak digital. digitalnya. Sementara dalam perspektif agama, di Al-Quran juga disebutkan tidak ada satupun yang diucapkan melainkan ada malaikat yang mencatat. Nah, ini di era dunia media digital ini ada algoritma Jejak jejak digital. digital. Di perspektif agama bahwa apa yang kita lakukan itu selalu dicatat oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa tidak macam-macam, tidak main-main, bahwa kita perlu menjaga lisan yang baik. Baik, terakhir nih Prof, selain bijak dan juga kita harus mengingat ya bahwasanya di samping kita nih selalu ada malaikat teman-teman. Nah, mungkin terakhir bisa diberikan pesan untuk mahasiswa khususnya kita di bulan Ramadan nih supaya bisa menjaga tutur kata kita lebih baik ke depannya. Eh, Tutur kata kadang-kadang bisa berbunyi lembut, bisa berbunyi kasar, tetapi bukanlah makna secara fisik kasar dan lembutnya, tapi substansi makna itu yang harus dicermati. Maka bahasa lisan tidak hanya sekedar alat komunikasi, namun bahasa lisan itu juga mencerminkan keimanan seseorang. Bahasa lisan itu menentukan relasi seseorang dengan yang lainnya. Bahasa lisan itu bisa menentukan bagaimana seseorang itu berkarakter.
Bahkan bahasa lisan itu bisa menentukan keselamatan seseorang. Maka di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini, mari kita jaga lisan kita. Kenapa? Karena satu kata bisa menjadi sedekah, satu kata bisa menjadi dakwah, dan satu kata juga menjadi musibah. Begitu kira-kira, Mbak. Satu kata bisa menjadi sedekah, dakwah, dan musibah. Terima kasih Prof. Ali atas waktunya sudah mau berbagi nih terkait bagaimana kita bisa menjaga lisan ya. Semoga di bulan Ramadan ini jenengan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Tentunya juga bagi kalian semua penonton setia The Podcast, semoga bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan lancar. Cukup sekian episode kali ini, terus pantengin episode-episode selanjutnya dari The Podcast FDK Winsa. Aku harap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.